lupa like, comment, share, and subscribe. Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo my friends, kembali lagi dengan saya Trisna Gianti. Masya Allah, hari ini semangat banget meskipun suara saya lagi bindeng-bindeng, lagi gak enak badan juga. Semoga Allah memberikan sakit ini sebagai penggugur dosanya saya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah my friends, hari ini saya atau Kanana itu punya tema baru yang insya Allah tema ini akan bersambung-sambung. Nah tema ini temanya penantian. Nah untuk part pertama ini Kanana ringkas dengan judul Bingkai Penantian. Nah ada yang penasaran apa aja isinya? Materi tentang penantian ini apa aja? Wow, untuk para akhwati bila, untuk para akhi bila juga yang sedang menunggu atau yang sedang ditunggu, atau yang sedang mempersiapkan atau yang sudah mau menjenjang pernikahan, kayaknya cocok deh untuk tema kali ini ya. Jadi tema kali ini yakni penantian. Nah banyak nih part-partnya, tapi untuk hari ini judulnya yakni Bingkai Penantian. Nah kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. My friend, dalam bersanding dengan pasangan yang saleh serta dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan indah dan bahagianya pernikahan, ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa. Namun ketika takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan di usia yang tidak muda, seorang wanita atau seorang lelaki belum dipertemukan dengan jodohnya, sehingga ia menapaki masa lajang yang terasa begitu panjang, my friends. Ketika kereta pernikahan belum menjemputnya atau belum datang mengambilnya, seorang muslimah atau seorang laki-laki hendaklah mereka atau kita senantiasa memupuk diri kita untuk tidak putus asa dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ikhtiar kita, dari doa kita, dari permintaan kita kepada Allah, bahwa kita ingin merasakan yang namanya indah dan bahagianya pernikahan. Itu kita tidak boleh putus asa, tidak boleh. Kita itu harus semangat ketika kita berikhtiar, ketika kita meminta, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan nikmatnya sebuah pernikahan. Itu kita harus sabar, tidak boleh putus asa. Dimanapun kamu dengerinnya Brand Radio, teman musikmu sepanjang hari. My friends, tertundanya cita-cita untuk menikah tidaklah membuat kita atau membuat diri seseorang itu menjadi galau. Tidak boleh. Kita itu harus yakin, ketika kita selalu bertakwa dan beramal saleh, niscaya Allah akan memberi kelapangan, meski ada meskinya, terkadang melalui jalan yang terjal dan berliku. My friends, ada sebuah nasihat berharga dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau pernah ditanya, saya ingin meminta saran kepada Syekh.
saya dan teman-teman seperti ditakdirkan untuk tidak merasakan nikmatnya menikah. Sementara itu, umur hampir menginjak masa putus harapan untuk menikah. Alhamdulillah, saya dan teman-teman senasib memiliki akhlak yang cukup dan berpendidikan sarjana. Tapi mungkin inilah nasib kita. Para pria tidak mau melamar kami disebabkan kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Pernikahan di daerah kami biasanya dibiayai kedua mempelai. Saya memohon nasihat Syekh. Lalu beliau menjawab, nasihat saya untuk yang terlambat menikah hendaknya selalu berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan rasa ikhlas. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, beliau mengatakan nasihatnya untuk yang terlambat menikah ialah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan rasa ikhlas. Bersiaplah untuk siap menerima lelaki saleh. Apabila seseorang berlaku jujur dan sungguh-sungguh dalam doanya disertai dengan adab doa, maka akan dikabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Seperti firman Allah, my friends, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Dan juga dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Dengerin musik, dengerinnya Friends Radio. My friends, dalam ayat tersebut Allah menggantungkan terkabulnya doa hamba setelah dipenuhi panggilan dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat tidak ada sesuatu yang lebih baik kecuali berdoa dan memohon kepada Allah serta menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Ahmad, Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan diperoleh bersama kesabaran, kemudahan selalu disertai kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad nomor 2804. My friends, dalam Fatwa Al-Mar'ah halaman 58, yang isinya saya memohon kepada Allah untuk kalian dan yang lainnya agar dimudahkan olehnya dalam seluruh urusan. Semoga kalian segera dipertemukan dengan pria yang saleh yang tidak menikah kecuali untuk kebaikan dunia dan agamanya. My friends yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah untayan nasihat seorang alim Rabbani yang dengan izin Allah akan mampu mencerahkan hati dan sebagai penguat iman ketika penantian itu semakin membuat resah dan gelisah. Jalani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan berbaik sangka dan selalu optimis. Ketika kita memiliki asa dan harapan untuk memiliki pendamping hidup yang saleh, insya Allah akan diberikan yang terbaik untuk hambanya. Kapanpun dan dimanapun, yang setia nemenin kamu, Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. Friends Radio. My friends,
cita-cita dan keinginan untuk menikah karena Allah harus diiringi dengan tekad yang kuat. Kenapa kayak gitu? Karena untuk selalu memproses diri menjadi muslimah salehah dalam akidah, akhlak, ibadah, dan juga muamalah, itu harus punya cita-cita dan keinginan yang kuat. Penantian yang entah kapan akan berakhir dalam menjemput impian untuk membangun magelang pernikahan hendaklah dihiasi dengan perbanyak doa. My friends, insya Allah ini akan mengokohkan stabilitas iman kita dan membuat hati kita lebih tenang. Karena dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad di dalam kitab Musnadnya disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 1633 yang berbunyi, tidaklah seorang muslim di muka bumi ini yang meminta sesuatu kepada Allah kecuali Dia akan memberinya, atau Dia akan menjauhkan darinya kejelekan selama Dia memintanya tidak dengan cara dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Salah seorang di antara para sahabat berkata, kalau begitu kita akan banyak-banyak meminta. Rasulullah SAW menjawab, Allah akan banyak-banyak memberi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Nah, my friends, selain berdoa, seorang muslimah atau seorang laki-laki perlu untuk menyibukkan dirinya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu yang syar'i dan lebih fokus menelaah buku-buku tentang seluk-beluk pernikahan dan membangun keluarga Islami yang selaras dengan Al-Qur'an, dan memanfaatkan masa-masa penantian ini untuk lebih baik belajar, seperti belajar memasak, seperti belajar menjahit, belajar manajemen keluarga, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Dan juga mempersiapkan mental dan psikis agar mampu menjalani roda kehidupan rumah tangga dengan baik merupakan bekal penting, ya my friends, bagi sosok ibu yang bijak. Nah, my friends radio, hendaknya juga kita menjauhi perkara yang dilarang syariat seperti pacaran, mencari jodoh dengan bantuan dukun, atau perkara-perkara haram lainnya. Semoga my friends yang mendengar ini selalu istiqomah dan di atas al-haq. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, my friends, insya Allah selanjutnya kita nextnya akan membahas ke judul berikutnya, yakni masih dalam tema penantian tapi judulnya yang berbeda. Apakah dia? Tunggu di minggu depan. Terima kasih my friend, tetap semangat dan istiqomah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends Radio, teman musikmu sepanjang hari. Friends Radio.